Iya, jadi sebenarnya aku sama Paulus itu child free. Kita emang nggak ada rencana ingin punya anak gitu kan. Kita pinginnya berdua aja gitu. Nah, mungkin ini terlalu ekstrim kali ya. Tapi ternyata itu the beauty of, kalau kata Namdosan, hidup tanpa GPS itu ternyata seru juga gitu. Ada aku tapi tim Han Ji Pyong sih. Iya ya, kita ambil yang baik-baik aja ya, dua-duanya ya. Betul. Ternyata butuh juga gitu. Kadang-kadang kita berserah dan benar-benar ngeganti mindset. Dan lucunya yang tadinya nih Mbak, aku ketika berdoa gitu ya ke Tuhan tentang hubungan aku sama Paulus, yang tadinya ya Allah semoga Paulus pindah agama gitu, aku doanya kayak gitu supaya aku bisa sama dia bareng. Akhirnya jadi kayak berubah, jadi kayak ya Allah, saya udah nggak peduli deh nanti dia bakal jadi sama saya apa enggak gitu. Saya udah nggak peduli lagi apakah nanti dia jadi suami saya apa enggak. Kalau engkau ngelihat dia worthy untuk baik gitu ya, dia ini orangnya baik gitu, hatinya baik. Kalau engkau lihat dia worthy untuk dikasih hidayah, tolong berikanlah. Udah itu aja. Jadi aku tuh bener-bener kayak berserah deh. Yang menggerakkan Paulus juga untuk masuk Islam gitu ya Gita waktu itu. Banget, karena orang-orang tuh pada bilang, Mbak, Gita lo yang bikin Paulus masuk Islam. Terus aku kayak yang gak mungkin lah gue gitu. Gue aja gak terlalu tahu banyak tentang agama gue gitu kan. Kemarin-kemarin itu aku aja belajar agama bareng Paulus gitu. Belajar Islam lagi, bayangkan gitu kan. Gimana caranya aku bisa bikin orang jadi pindah agama gitu. Itu udah pasti ya Allah lah yang bisa gitu kan. Yang bisa bolak-balikin hati orang tuh ya pasti Tuhan gitu. Iya, aku merinding banget loh Gita. Maksud aku gini nih, aku tuh sering banget melihat pasangan yang akhirnya menikah karena beda agama dan memeluk agama itu untuk pernikahan gitu, melegalkan pernikahan mereka, tapi tidak didasari oleh ya itu tadi keinginan yang kuat gitu. Nah, kalau kamu melihat saat itu Paulus bener-bener menunjukkan keseriusannya, dia sempat cerita nggak sih apa yang dia punya reason yang kuat untuk akhirnya aku mau masuk Islam nih gitu. Reasoningnya dia sih, kalau dia bilang benar-benar berdasarkan ya, akhirnya pemikiran dan keimanan dia berubah gitu. Yang tadinya ke satu agamanya dia yang kuat banget. Dulu tuh dia mantan worship leader, Mbak. Jadi kayak dia yang pendeta muda gitu, yang dia aktif banget di gereja, yang sampai di panggungnya gitu kan, ibaratnya bukan orang yang hanya beribadah gitu, tapi yang memimpin ibadah. Itu sih sebenarnya, dan dia bilang kayak sebenarnya kamu itu nggak ada sama sekali kontribusinya sih gitu kan, kebetulan aja karena lagi sama ada kamu gitu, terus aku berada di journey ini gitu yang mengubah keimanan aku, sebenarnya gitu sih kata dia. Dan dia itu pindah agamanya pun pas tahun 2015 gitu, itu kita masih pacaran. Ibaratnya kalau mau dia pindah agama itu karena aku, kayaknya agak bodoh gitu kan ibaratnya. Belum tentu juga. Betul, belum tentu juga. Terus dia itu punya keluarga yang sangat konservatif gitu kan. Yang agamanya kuat ya. Kuat banget gitu. Terlalu banyak yang harus dia korbankan gitu hanya untuk pacarnya gitu. Ini menarik loh, menarik banget teman-teman. Ini kita sih nggak bermaksud untuk membicarakan agama ya, karena bukan konteksnya di situ. Tapi kayak aku pengen membahas tentang relationship, terus kemudian juga tentang ekspektasi itu tadi secara psikologis kan. Namanya orang menikah itu ada ekspektasi, terus kemudian jadi kayak pindah agama tuh menjadi sebuah aspek juga kan, kayak kamu pindah agama itu untuk apa sih gitu. Terus ketika beribadah kan pada akhirnya akan sangat mempengaruhi pola interaksi kalian berdua gitu kan. Terus apa nih yang waktu itu kita lakukan selain berdoa kepada Allah gitu ya? Apa yang kamu lakukan gitu sampai akhirnya tuh Paulus benar-benar menghayati bahwa Islam itu adalah agamaku gitu. Dia itu pas lagi proses, dia tuh soalnya prosesnya susah sih Mbak menurut aku, karena dia yang tadinya sangat mengimani agama dia yang sebelumnya, terus dia harus ke proses di mana, oh my God ternyata bukan ini ya gitu. Yang sekarang gue percaya harusnya gak seperti ini gitu. Dia harus unlearn itu semua, terus mulai lagi dari awal, di saat umur dia udah segitu gitu kan. Dan dia tahu ada keluarganya, gimana segala macem, itu susah banget. Nah akhirnya dia sempat ada hesitation gitu untuk akhirnya pindah ke agama Islam. Karena dia takut akhirnya terulang lagi, takut ini hanya fase, takut ini bukan keyakinan dia dari dalam gitu. Nah, jadi dia sangat berhati-hati gitu. Makanya itu juga salah satu alasan dia kenapa sekarang dia
lebih ke take it slow sih. Lebih kayak kalau agama itu buat esensi dia taruh di dalam hati gitu kan. Karena ada beberapa netizen gitu kan yang tahu, oh Paulus pindah Islam ya, terus langsung kayak berekspektasi nih, yang lucunya nih. Kayak, wah lu harusnya seperti ulama yang ini, yang tadinya dulu itu bukan Islam gitu kan. Gitu ya. Betul, jadi hardcore gitu. Islam tuh sampai menjelek-jelekan agamanya yang sebelumnya, terus sampai ganti namanya gitu. Nah, Paulus itu nggak mau seperti itu karena dia pikir perjalanan gue itu sangat-sangat ada esensinya. Kenapa gue bisa di tempat yang sekarang gitu, dan gue nggak bisa langsung nge-delete itu semua dan lupain itu semua as if nothing happen. Nggak seperti itu gitu kan yang namanya hidup. Nah, karena itulah ada banyak consideration. Jadi aku tuh cuma jadi orang yang meyakinkan dia gitu, kayak yang kalau misalnya kamu udah ngerasa ada keyakinan kayak gini, sebenarnya harusnya disegerakan gitu. Karena kalau kamu terlalu banyak maksudnya berpikir dan gitu-gitu, takutnya pikiran kamu itu bisa jadi nanti datangnya bukan dari kayak diri kamu gitu. Bisa jadi itu kayak pikiran-pikiran aneh atau kata Nandosan lagi, bugnya gitu kan. Sebenarnya yang tidak penting gitu sebenarnya. Jadi kalau untuk kamu harus bisa cari balance lah gitu. Kapan harus berhati-hati, tapi at the same time kamu juga jangan terlalu banyak mengulur waktu gitu sih aku bilangnya. Wow, ini seru banget loh Gita. Kita ngobrolin mulai dari ekspektasi sampai ke relasi agama dan pernikahan gitu ya. Terus ternyata kan pasti aku melihat kan kalian berdua tuh sama-sama public figure yang punya banyak fans. Terus mereka juga pasti menaruh ekspektasi. Dan isunya tuh sangat sensitif gitu soal agama gitu. Terus yang kedua, aku boleh melihat juga kayaknya kalian itu kan jadi setelah menikah tuh ada ekspektasi tentang ya ini pattern lagi ya, kayak stigma bahwa kalau udah nikah tuh punya anak gitu. Terus begitu kalian belum dikasih gitu ya, atau kalian belum ada anak di dalam pernikahan kalian, ada nggak sih semacam ekspektasi yang munculnya tuh justru dari orang sekitar kamu atau mungkin netizen gitu, yang itu push banget sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya aku sama Paulus itu child free. Kita emang nggak ada rencana ingin punya anak gitu kan. Kita pinginnya berdua aja gitu. Nah, mungkin ini terlalu ekstrim kali ya untuk. Dan kamu sempat declare juga kan itu sebenarnya. Terus gimana tuh? Seperti biasa kalau orang child free itu pasti dapat dikasih bingonya gitu. Di bahasa kita tuh bingo, kayak gimana kalau nanti lu berubah pikiran, terus nanti kalau misalnya lu tua siapa yang jagain lu, terus apakah lu udah mendiskusikan ini ke suami lu, padahal ya ini badan aku gitu kan ibaratnya. Udah pastilah kalau hal kayak gitu kita udah sediskusikan gitu berdua gitu, dan decision kita untuk tidak punya keturunan ini pun bukan tiba-tiba maunya aku atau kayak suka-suka kita langsung plek gitu selesai. Ini juga ada proses yang panjang gitu kan. Paling ekspektasi itu dari orang-orang luar, netizen yang kayak, Kak kapan punya anak? Aku pingin punya ponakan online. Itu kayak oh my god. Agak aneh ya gitu aku ngeliatnya, padahal buat aku punya anak itu it's such a big deal gitu kan. Mungkin Mbak Ana lebih ngerti karena Mbak Ana psikolog gitu kan, gimana kalau misalnya kita sebagai orang tua nggak being responsible terus taunya kita memberikan luka ke anak kita. Iya, gitu. benar. Itu kan readiness yang nggak bisa dipaksain dari ekspektasi orang lain ya gitu. Betul. Dan yang namanya manusia kan kita berhak memilih dan punya pilihan ya. Alhamdulillah aku punya pilihan untuk nggak punya kan. Walaupun ada perempuan di luar sana yang dia pingin punya tapi nggak bisa gitu kan. Tapi regardless ya memang ini keputusan kita gitu kan. Dan ya banyak sih tetap yang kayak akhirnya being intrusif gitu. Itu banyak banget. Tapi Gita sendiri berpikir mungkin nggak itu akan berubah gitu pikiran itu? Enggak sih, harusnya ya. Aku malah pinginnya aku cepet-cepet 30 sekian karena biar orang tuh stop nanya gitu. Ya biar stop nanya. Terus kan ya di masyarakat kita tuh ada prinsip patriarki di mana perempuan umur 30 itu udah kadaluarsa gitu. Kita kayak susu gitu ibaratnya. Jadi nggak ditanyain lagi gitu ya? Betul. Ditanyain lagi, jadi aku bisa kayak yaudah dah gue pingin berdamai gitu kan dengan ini semua. Please jangan ganggu. Itu aku jadi inget satu film yang baru aku tonton tuh Instant Family. Udah lama sih, 2018 filmnya, yang dia ngadopsi anak di pernikahannya yang udah ke berapa belas tahun gitu. Terus mereka tiba-tiba berubah pikiran, pengen dong ada kehadiran anak di pernikahan mereka yang mereka ngerasa kayaknya kok ini monoton banget sih, lalalala segala macam. Itu seru banget gitu. Dan
Dan ya kita wallahu alam ya, soal itu kan akan berubah. Dan kamu juga tadi cerita ini kayak playground, jadi ya udah ngalir aja. Tapi pilihan kamu adalah regardless kamu bisa ada di opsi itu gitu sebagai seorang perempuan, dan Paulus mendukungnya gitu ya. Mendukung banget, karena salah satu poin dari diskusi kita soal ini adalah aku bring up topik bahwa kayaknya ada banyak banget teman-teman aku, bahkan orang tua aku sendiri gitu. Ketika aku tanya, lo kenapa pingin punya anak? Mereka tuh nggak bisa memberikan jawaban yang di aku itu tidak terdengar selfish gitu. Kayak aku pernah nanyain ke ibuku contohnya, kayak mama kenapa punya anak gitu kan? Dan dia tuh punya anak di saat ya mereka masih tidak punya apa-apa gitu secara ekonomi. Dan aku kayak ngerasa kayak wah berani sekali ya gitu kan. Terus di Jerman pula kan berani banget gitu kan. Terus ibuku dia jujur-jujuran aja kayak mama nggak tahu kalau misalnya mama punya pilihan gitu. Mama pikir punya anak itu adalah hal yang kamu lakukan ketika kamu udah menikah gitu. Dan menurut aku pribadi itu bukan alasan yang kuat gitu untuk akhirnya orang itu agak-agak nggak responsibel kalau di otak Itu aku. kamu tanya ke ibu kamu usia berapa waktu itu kita? Ada obrolan seperti itu? Kayaknya 2 tahun lalu deh kayaknya. Oke. Iya, 2 tahun lalu aku nanya kayak gitu. Dan dia untungnya jujur gitu. Dia nggak kayak ngerasa misalnya kayak Ada egonya barrier. tersakiti. Terus kayak ya kan punya anak itu ibadah. Dia nggak ngomong kayak gitu. Untungnya Karena mama sayang gitu. Jawabannya jujur ya. jujur gitu ya mama nggak merasa ada pilihan gitu kan. Katanya orang-orang abis nikah itu harus punya anak, ya udah punya anak gitu. Tapi menarik gitu. Itu menarik banget. Kamu kan satu sisi tuh kamu yang sangat-sangat apa ya, kalau aku bisa lihat tuh speak up iya, terus kamu juga kayak berani untuk memerdekakan diri dari ekspektasi siapapun gitu. Tapi hebatnya kita ini sangat toleransinya tinggi. Contohnya misalnya ketika kamu berinteraksi sama misalnya kayak sama aku, sama Aca gitu kan, yang kita sama-sama punya pilihan dan kondisinya kita memang punya anak gitu. Kamu juga nggak yang terus kayak ada barrier kayak kok mau sih punya anak kok gini sih gitu. Kamu kayak menghargai diversity itu gitu. Betul, itu nggak semua orang loh punya pikiran kayak gitu. Iya sih, karena buat aku badan manusia itu dia gitu yang punya ujung-ujungnya gitu kan. Dan apalagi soal perempuan gitu. Kalau aku ngatur-ngatur orang lain tuh kayak, ih lu kok punya anak sih atau gimana. Itu tandanya aku kontradiktif dengan value yang aku pegang bahwa ya perempuan itu punya pilihan gitu. Perempuan itu punya body otonomi dia sendiri gitu. Oke, Gita, seru banget ya tadi ngobrolin soal ekspektasi, relationship, dan aku ngerasa kayak kita ngomongin pernikahan sampai punya anak gitu ya. Itu jadi satu hal yang menarik. Dan serunya lagi Gita Savitri ini tuh meskipun dia sangat punya pilihan yang ekstrim, yang kayaknya tuh out of the box banget gitu, tapi kamu tuh toleransimu tinggi banget terhadap diversity di sekitar kamu. Nah, di akhir ini aku pengen lebih kenal dengan Gita Savitri. Biasanya games itu kan di awal, tapi tadi di awal aku langsung nodong kamu. Jadi gamesnya aku taruh di akhir ya. Baiklah, Gita, kita mau masuk game rapid question. Aku akan nanya cepet dan kita bisa jawab cepet, singkat, apapun jawaban ada di kepala kamu. Kita mulai ya. Oke, Kita mulai. Apa sih satu hal yang Gita banget yang orang lain gak tahu? aku suka emo music. Kalau suruh milih, mendingan Gita milih Paulus atau tinggal di Jerman. Jadi pilihannya. Oh my god, itu pilihan yang sulit. Sama Paulus, tapi kamu harus balik ke Indo, atau kamu tetap di Jerman tapi nggak sama Paulus? Aduh, ya udah mau Paulus aja deh. Jadi balik Indo sama Paulus ya, oke. Terus yang ketiga, kalau soal pandangan hidup nih ya, apa sih yang beda antara kamu sama Paulus? Paulus orangnya nggak tegas. Gita tegas banget. Iya. Oke, dan terakhir, kamu sama suami punya satu cita-cita yang belum tersampai nggak sih di tahun ini? Oh, kita pengen punya SIM berdua biar bisa nyetir. Thank you Gita. Oke Gita, kamu kepikiran buat balik Indo nggak sih belakangan ini?
Enggak sih Mbak, aku masih nyaman banget di sini dan aku nggak tahu sih akan ada alasan apa yang bikin aku akhirnya balik. Karena kalau alasan orang tua, kebetulan keluarga aku tipe orang yang sangat individualis gitu ya. Jadi kita nggak perlu yang bareng-bareng asalkan saling mendoakan gitu udah nggak masalah. Terus soal misalnya nanti meninggal gitu kan, ya semua juga bumi Allah gitu. Jadi aku kayak ya udahlah bodo amat gitu. Dan kamu anak keberapa dari berapa bersaudara sih kita? Pertama, Dari 2. adik kamu umur berapa? Kayaknya dia umur 25 tahun ini. Oke, kalau ayah sama ibu di Jakarta semua berarti? Iya, di Indonesia semua. Oke, di Jakarta semua atau di... Ibu lagi di Jakarta, ayah lagi di Semarang ngurusin ibunya. Oh, Soalnya eyangku sakit soalnya kan, dia udah beberapa tahun sakit gitu. jadi Jadi mereka diurus sama bokap. oke tinggal terpisah untuk beberapa waktu belakangan ini. Baiklah Gita, jadi karena bumi kita adalah milik Allah dan akan berkumpul semua, itu salah satu paradigma di keluarga kita sehingga kita memilih untuk ada di Jerman aja. Tapi kontribusi apa sih yang kita pengen kasih buat Indonesia? Pasti dong ya, kan aku lihat Gita tuh sangat kontributif juga buat Indonesia gitu. Pastinya jiwa sebagai warga negara Indonesia ini nggak akan hilang gitu kan. Apa yang akan big dream apa yang akan kamu kayak long term vision untuk Indonesia meskipun kamu ada di Jerman, tapi banyak loh pemuda-pemuda Indonesia yang tetap di negara lain tapi berkontribusi buat Indonesia. Aku pingin lifting up generasi aku dan generasi di bawah sih Mbak. Dan itu sebenarnya bukan karena negara aku gitu, bukan karena Indonesia. Karena aku for some reason orangnya nggak terlalu nasionalis sih sebenarnya. Kayak aku punya love-hate relationship lah sama negara aku. Tapi kalau untuk soal kontribusi, aku lebih kayak pingin kita anak-anak muda itu sukses bareng-bareng gitu. Jadi makanya aku bikin YouTube pun buat mereka gitu kan. Aku kayak bikin konten apa-apa, aku nulis itu buat mereka gitu. Biar ya itulah kita saling lifting each other up gitu. Dan kita ada di atas bareng-bareng, why not gitu. Oke, thank you banget Gita. Boleh dong kasih semangat buat teman-teman penonton Analisa Channel sama Gita Savitri yang hari ini lagi nonton obrolan kita semaunya sore ini gitu ya. Jadi apa yang pengen kamu kasih message nih untuk lifting up mereka nih? Apa ya? Jadi pribadi yang khusyuk, celah, yang mindful gitu kan. Betul. Terus jadi pribadi yang punya prinsip. Otentik ya. Otentik juga, ibaratnya seperti perahu pinisi gitu ya. Dia walaupun rigid gitu, misalnya dari kayu, tapi di ombak pun dia tetap ada anchor-nya kuat gitu. Wow, itu keren banget tuh filosofi Gita Savitri. Thank you ya Gita udah ngobrol di Analisa Channel. Sama-sama, udah ngajakin juga loh Mbak Ana. Iya, sangat-sangat berfaedah. Susah banget loh ngatur jadwal kita berdua ini. Beda waktu, jarak, dan lain sebagainya. Salam buat Paulus ya, sehat-sehat kalian di sana. Insya Allah disalamin. Thank you udah join di sini. Terima kasih teman-teman. Thank you Gita. Siap.